sudah selesai ibadah. Sekarang waktunya buat kita merapikan kembali ruangan supaya boleh kembali menjadi bersih dan siap dipakai untuk ibadah pada minggu yang akan datang. Kitab Yeremia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Memang kitab Yeremia ini tidak berbicara soal rumah, tidak berbicara soal tempat. Tetapi betapa kalau kita perhatikan bahwa keadaan rumah kita, keadaan tempat kita itu, kalau kita tidak bersihkan maka akan menjadi tempat yang sangat kotor, penuh dengan debu, bahkan mungkin ada banyak kotoran-kotoran lain di sekitar rumah kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita datang ke dalam rumah, kita masuk ke dalam rumah, ke sebuah tempat dan kondisinya ini begitu kotor? Ada rasa tidak nyaman. Ada rasa yang, aduh kok tempatnya begitu kotor. Apa yang kita lakukan? Ketika kita masuk ke dalam rumah kita, dan kita melihat bahwa rumah kita, tempat yang kita tinggali itu dalam keadaan yang kotor, pasti kita akan langsung ambil sapu, ambil lap, kita bersihkan semua tempat yang bisa kita bersihkan, kita sapu bersih, kita buang semua sampah-sampah, semua kotoran itu keluar dari rumah. Dan ketika tempat kita itu menjadi bersih, tentu rasanya sangat menyenangkan. Tentu rasanya sangat enak. Dan dalam kitab Yeremia ini, penulis kitab Yeremia atau Nabi Yeremia mengatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Bahwa ternyata tempat yang kotor atau sampah itu bukan cuma ada dalam rumah, dalam sebuah tempat. Tanpa kita sadari, ada juga sampah dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahkan dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika ada begitu banyak sampah di dalam hati kita, dalam kehidupan kita? Gak nyaman pastinya, gak enak rasanya ketika kita membawa sampah di dalam hati kita. Apa sih sampahnya? Kalau di rumah jelas bentuk sampahnya seperti apa. Ada debu, ada kotoran, ada tempat sisa makanan atau apapun. Tetapi dalam hati, sampah yang ada dalam hati kita ini, kebencian. Ketika kita membenci seseorang, ketika kita tidak suka sama seseorang, maka itu menjadi sebuah sampah dalam hati kita. Kemarahan yang kita biarkan terus ada dalam hati kita, itu menjadi sebuah sampah tersendiri. Iri hati, kedengkian, hawa nafsu, dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Semua hal yang buruk yang memendam dalam hati kita. Bapak Ibu, bagaimana rasanya ketika semua itu ada dalam hati kita? Pasti nggak enak. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Singkirkan, sapu bersih, buang semua sampah-sampah itu. Keluarkan dari dalam hidup kita, keluarkan dari hati kita. Bagaimana caranya? Meminta maaf, mengampuni, dan berdamai. Maka itu semua akan menolong kita
mengeluarkan sampah-sampah dari dalam diri kita. Dan ketika kita bersih, ruangan yang bersih akan membuat kita nyaman untuk tinggal dan menjadi sebuah kesaksian yang indah. Tuhan menolong kita agar kita boleh membersihkan setiap sampah-sampah dari dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan juga tuntunan Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan Engkau yang mau tolong kami Tuhan, Engkau yang kuatkan hati kami dalam menghadapi setiap lika-liku kehidupan yang tak jarang membuat rumah kami kotor Tuhan, membuat hati kami kotor, yang membuat kami jauh daripada kehendak-Mu Tuhan. Namun kami percaya bahwa cinta-Mu tak pernah lepas dalam kehidupan kami, dan Engkau yang menguatkan kami, sehingga kami dapat tetap teguh pada jalan kebenaran Kristus, dan kami dapat melewati setiap lika-liku hidup kami dalam nama-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, sahabat dan juru selamat kami. Amin.